0100005055. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat, yaitu berjudul Implementasi Teori Belajar Sosial dalam Pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial telah memberikan penekanan tentang bagaimana perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan dan pembelajaran peniruan serta berpikir yang memiliki tahapan sesuatu dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana lingkungan dipengaruhi oleh orang yang ada di sekitar dan menghasilkan penguatan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lainnya. Nah, tokoh dari teori belajar sosial yaitu Albert Bandura. Albert Bandura sendiri merupakan tokoh psikolog terkenal. Namanya dikenal sebagai salah satu ahli psikologi behaviorisme. Teori belajar ini menekankan bahwa lingkungan yang ditemui seseorang secara kebetulan seringkali dipilih oleh orang lain serta diubah perilakunya sendiri. Jadi, menurut Albert Bandura, orang yang belajar melalui sebuah pengamatan secara selektif dan pemodelan pada langkah-langkah penting dalam sebuah pembelajaran. Nah, Bandura sendiri meringkas proses pembelajaran menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama perhatian, yang kedua motivasi, yang ketiga meningkatkan, yang keempat produksi gerak. Motivasi sangatlah penting dalam pemodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus memotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Inti dari pembelajaran pemodelan ialah penambahan dan pencarian perilaku yang diamati melibatkan proses kognitif, karakteristik, model sangat penting, dan orang berinteraksi dari kesadaran tertentu. Nah, selanjutnya yaitu implementasi teori belajar siswa. Yang pertama yaitu siswa belajar dengan cara mengobservasi. Nah, mengobservasi dalam artian yaitu orang harus membuat responsif atau respon aktif agar pembelajaran terjadi. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi sendiri yaitu dengan memberikan penghargaan kepada perilaku yang baik dan mengingatkan untuk perilaku yang buruk. Selanjutnya yaitu merancang alternatif untuk mengajarkan perilaku yang baru. Nah, untuk membentuk perilaku baru harus dimulai dengan membentuk perilaku yang sudah ada dan secara berkala. Memodifikasi melalui pendekatan yang berurutan ke perilaku akhirnya yang diinginkan. Selanjutnya yaitu menjadi model yang baik. Lalu murid harus percaya dan mampu menyelesaikan tugas sekolah. Selanjutnya yaitu guru dapat membantu muridnya dalam menentukan ekspektasi dan realistis. Nah, persamaan dan perbedaan penerapan teori belajar sosial di perkotaan dengan pedesaan, yaitu untuk perbedaannya yaitu yang pertama tingkah lingkungan. Nah, lingkungan sendiri sangatlah mempengaruhi untuk membentuk baik atau tidaknya dalam perilaku. Yang kedua yaitu pendidik. Guru yang mengajar di desa memiliki banyak sekali tantangan. Untuk guru yang dihadapkan dengan berbagai macam karakter siswa. Yang ketiga yaitu fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di desa fasilitasnya memang belum memadai, juga kedisiplinan yang masih kurang.
dibandingkan di kota. Di kota, perkembangan pendidikan dapat berkembang pesat juga didukung oleh sarana dan prasarana yang mudah untuk didapatkan. Sedangkan di desa, perkembangan pendidikan cenderung berjalan lambat karena sulitnya mendapatkan sarana dan prasarana untuk pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu ekonomi. Nah, di desa sendiri hanya masyarakat tertentu saja yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dibandingkan kota. Jika di kota, para orang tua memiliki penghasilan yang cukup baik, maka menyekolahkan anak mereka di sekolah yang elit, bahkan sampai menyekolahkan sarjana. Yang kelima yaitu media sumber belajar. Dalam media penyampaian pun sekolah di desa berperan masih menggunakan media cetak seperti buku. Maka dari itu sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadikan pendidikan di desa tertinggal. Berbeda dengan di kota yang sudah maju, sudah banyak sekolah yang menggunakan berbagai macam media sebagai sumber belajar yang terbilang canggih. Nah, selanjutnya untuk persamaan yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mencerdaskan atau mendidik anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang hebat dan tidak dibodohkan oleh negara lain. Dan persamaan hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Nah, pada intinya setiap anak yang tinggal di kota maupun di desa memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebab pendidikan bukanlah keistimewaan, namun mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi. Nah, di sini saya menuliskan kelebihan dan kekurangannya. Yaitu yang pertama, kelebihannya merupakan mengakomodasikan prinsip behaviorisme serta kognitif. Akomodasi ini terlihat pada cara menekannya bahwa lingkungan dan perilaku digabungkan dengan melalui sistem kognitif individu. Untuk kekurangannya yaitu manusia belajar melalui modeling atau peniruan terhadap lingkungan sosialnya yang terbukti baik sebagai pembelajaran tingkah laku, namun jika ditirukan maka hal-hal yang bersifat negatif maka individu akan menirunya. Sekian dari penjelasan mengenai mind mapping yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Sahara Trinanda dengan NIM 2100005057. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran dalam perspektif modern dan tradisional. Untuk materi pertama yaitu mengenai belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang menetap lumayan lama melalui latihan atau pengalaman. Nah, kemudian ada jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ini ada 4. Yang pertama, behavioristik. Yang kedua ada kognitivisme. Yang ketiga ada konstruktivisme. Dan yang terakhir ada pengorganisasian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu jasmani, psikologis, dan juga kelelahan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan belajar dalam era tradisional dan modern. Nah, dalam era tradisional tujuan belajar yaitu agar mendapat pengetahuan yang kita inginkan. Sedangkan tujuan belajar di era modern yaitu mengimplementasikan pikiran untuk stimulus dan respon. Yang selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran yaitu hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam ruang lingkup pendidikan. Pembelajaran ini ada 3 jenis. Yang pertama keterampilan, yang kedua ada sikap, dan yang ketiga ada pengetahuan. Nah, tujuan
pembelajaran ini ada dua juga, yaitu tujuan pembelajaran dalam era tradisional dan era modern. Tujuan pembelajaran dalam era tradisional yaitu guru hanya memberikan ilmu pada siswa berdasarkan buku dan sumber belajar yang ada. Sedangkan tujuan pembelajaran di era modern yaitu menerapkan apa yang telah guru sampaikan dan mencari sumber belajar lainnya secara mandiri. Jadi siswa itu sudah diwajibkan untuk mencari sumber belajar tambahan secara mandiri. Selanjutnya yaitu nilai-nilai belajar dan pembelajaran. Ada dua nilai belajar dan pembelajaran, yaitu dalam perspektif tradisional dan perspektif modern. Nilai-nilai belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional yaitu masih sangat mendasar, pemahaman berasal dari kebaikan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam perspektif modern ada dua, yaitu nilai karakter dan nilai konservasi. Selanjutnya yaitu ada modernisasi pendidikan. Apa sih modernisasi pendidikan itu? Modernisasi pendidikan yaitu proses transformasi atau perubahan pendidikan ke arah yang jauh lebih maju dari berbagai aspeknya. Nah, aspek dalam modernisasi pendidikan ini ada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, dan yang terakhir ada aspek psikomotor. Aspek kognitif ini aspek kognitif ini lebih memfokuskan pada perubahan dan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua ada aspek afektif. Nah, aspek afektif merupakan perubahan penguasaan nilai-nilai yang dapat membentuk sikap peserta didik. Yang terakhir yaitu aspek psikomotor. Nah, aspek psikomotor ini merupakan kemampuan peserta didik dalam bentuk keterampilan motorik atau gerakan fisik. Berikut need mapping yang telah saya buat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Anhibatullah dengan NIM 2100005083. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Ya, di sini tampilkan mapping saya. Jadi teori belajar sosial Albert Bandura itu adalah perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui cara berpikir, penguatan, pembelajaran, peniruan, dan mediasi. Nah, dari 5 cara ini maka akan terjadi pembelajaran pemodelan yang prosesnya itu melalui perhatian, mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi. Jadi perhatian sendiri itu sebagai pelaku pembelajaran pemodelan itu kita harus memperhatikan model yang kita ingin ketahui, kembangkan gitu. Jadi sudah memperhatikan lalu baru kita mengingat. Setelah mengingat baru reproduksi gerak. Jadi kemampuan kita untuk menirukan apa yang telah kita model yang telah kita perhatikan dan ingat. Lalu selanjutnya adalah motivasi. Motivasi tidak kalah penting karena itu menjadi suatu dasar individu bisa melakukan segala sesuatu. Nah, jadi pada proses pembelajaran ini juga kita bisa meniru role model, itu berarti sesuatu yang nyata ya. Kalau simbolik berarti diterapkan melalui lisan, tertulis, dan kombinasi dengan gambar, model di TV dan video. Nah, jadi bisa ditampilkan TV dan video, lalu anak-anak bisa melakukan pembelajaran pemodelan itu. Nah, definisi, lalu selanjutnya ada implementasi dalam modernisasi. Teori belajar sosial ini
dapat diimplementasikan dengan cara siswa banyak belajar mengobservasi sesuatu yang lain, membuat konsekuensi terhadap perilaku, merancang alternatif untuk mengajarkan perilaku baru. Menjadi model yang baik, murid harus percaya dapat menyelesaikan tugas sekolah. Guru membantu murid untuk menentukan ekspektasi yang realistis. Nah, siswa banyak mengobservasi yang lain, itu maksudnya siswa harus mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kan membuat konsekuensi terhadap perilaku berarti bisa dengan memberikan penghargaan kepada perilaku yang baik dan memberikan konsekuensi kepada perilaku yang buruk seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada merancang alternatif untuk mengajarkan perilaku baru. Jadi, perilaku baru itu kan tidak serta-merta bisa langsung dirubah. Jadi, kita harus mempertahankan perilaku yang ada terlebih dahulu, membuat perilaku itu menjadi lebih baik dan sedikit demi sedikit dirubah dengan secara halus seperti itu. Nah, menjadi model yang baik. Semua orang itu berperan ya, seperti guru, orang tua, bahkan teman, siswa seperti itu berperan dalam jadi model yang baik. Murid percaya dapat menyelesaikan tugas sekolahnya. Jadi kepercayaan diri terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh murid itu sangat berpengaruh agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dan menguasai apa yang telah guru jelaskan. Guru membantu murid untuk menentukan ekspektasi yang realistis. Jadi setiap murid itu kan punya potensi. Jadi potensi itu yang mereka sudah punya itu ya harusnya guru itu bisa memberikan motivasi agar mereka tuh dapat menentukan ekspektasi mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki, jadi realistis seperti itu. Nah, dari teori belajar sosial ini terdapat kekurangan dan kelebihan juga. Jadi kekurangannya itu ini kan peniruan ya, jadi peniruan itu tidak bisa kita kendalikan dong. Mau peniruan yang positif terus, pasti ada peniruan yang negatif yang menyebabkan konflik sosial di masyarakat juga. Nah, sedangkan kelebihannya itu teori ini tuh lengkap banget gitu loh. Ada akomodasi antara behavioristik dan kognitif. Nah, untuk persamaan dan perbedaannya untuk penerapannya di kota dan desa itu persamaannya yang pertama ya, tujuannya sama dan peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Bedanya pada lingkungannya, ya jelas lah lingkungan desa dan kota itu sangat berbeda ya. Pendidikannya, pendidik itu gurunya seperti itu ya. Fasilitasnya tentu saja sangat berbeda. Yang di kota tentu lebih baik dari segi teknologi dan lain-lainnya. Yang di desa ya pasti sudah tidak dapat dimungkiri, pasti lebih jelek lagi, lebih rendah seperti itu fasilitasnya. Dari segi ekonomi ya dan serta media sumber belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.